Assalamualaikum. Kemenangan luar biasa menurut gue 2-1 Manchester United menghadapi Crystal Palace di situasi yang bukan tidak mungkin penuh dengan tekanan ya. Kenapa? Ya Manchester United walaupun performanya luar biasa sebelum menghadapi Crystal Palace, mereka mendapatkan 5 kemenangan di 6 pertandingan dan menempatkan Manchester United ini berada di zona Liga Champions. Tapi tentu saja menghadapi Crystal Palace menurut gue di samping sekali lagi atmosfer yang positif ada juga tekanan. Gue asumsikan seperti itu. Kenapa? Dua hal. Nomor satu, tekanan untuk Manchester United terus mendapatkan hasil positif. Kenapa? Untuk terus menjauh dari kejaran tim-tim yang ada di belakangnya. Itu satu. Nomor dua, situasi yang paling update ya sebelum Manchester United menghadapi Crystal Palace yaitu adalah Aston Villa yang secara mengejutkan kalah menghadapi Wolves. Dan itu berarti kalau Manchester United bisa menang menghadapi Crystal Palace, mereka akan naik ke peringkat ketiga. Dan menurut gue itu juga yang akhirnya menjadi bumbu di pertandingan bagaimana Manchester United penampilannya di 20-25 menit awal babak pertama yang menurut gue nggak banget, bahkan sempat ketinggalan dulu. Tapi ada situasi teknis dan tidak lupa juga situasi karakter mental dari para pemain Manchester United yang akhirnya mampu membalikkan keadaan dan mendapatkan kemenangan. Luar biasa. Seperti biasa setelah pertandingan gue akan memberikan rating kepada para pemain yang diturunkan oleh Michael Carrick minimal 10 menit. Gue akan mulai dari Sean Lemans ya, tampil sebenarnya tidak ya ada beberapa penyelamatan tentu saja yang dilakukan oleh Sean Lemans di pertandingan ini. Tapi menurut gua ya Sean Lemans juga banyak terutama di babak kedua ya terlindungi oleh penampilan solid lini belakang Manchester United di babak kedua. Di babak pertama gawangnya kebobolan dulu karena menurut gua bukan karena Sean Lemans bermain jelek ya, tidak, tapi lebih ke lini belakang Manchester United yang tampil tidak oke. Gua akan singgung nanti di lini belakang, tapi Sean Lemans menurut gua walaupun kebobolan 1, ada 2 total save yang dilakukan oleh Sean Lemans, ada 1 high claims, ada 71% passing akurasinya. Gua beri dia nilai 7. Diogo Dalot. Nah, Diogo Dalot ini ada 1 kartu kuning yang didapat oleh Diogo Dalot. Ada 7 duel, 4 berhasil dimenangkan, tacklingnya 100%, ada 1 clearance, ada 4 crossing, 2 yang berhasil, ada 1 key passes, ada 86% passing akurasi. Ya, di babak pertama menurut gue Diogo Dalot dan juga banyak pemain Manchester United yang lain yang ini tampil tidak bagus. Di babak kedua ada beberapa situasi dia juga tidak tampil optimal ya. Tapi secara keseluruhan ada beberapa keadaan yang menurut gue dia tampil oke. Ada beberapa situasi defending ataupun bertahan di mana dia cukup bagus dalam menutup pergerakan lawan. Lalu dalam melakukan serangan, artinya dia ikut build up. Bagaimana positioning dia, sisi sebelah kanan merupakan sisi yang banyak juga digunakan oleh Manchester United untuk menyerang Crystal Palace. Dan dia terlibat di sananya. Dan gua tidak mungkin hanya melihat beberapa action yang ataupun juga situasi dengan Diogo Dalot yang memang menurut gue tidak bagus. Tapi gue tidak mungkin hanya mengambil sisi situ saja untuk memberikan penilaian ya. Gue juga harus berusaha untuk objektif karena ada beberapa situasi menurut gue dia tampil lumayan. Tapi secara keseluruhan ini bukan pertandingan yang bagus bagi Diogo Dalot. Gue justru melihat misalnya di pertandingan sebelumnya, 2 pertandingan sebelumnya misalnya Diogo Dalot tampil lebih baik dibanding dengan saat ini. Walaupun terutama di 20-25 menit babak pertama ada banyak pemain Manchester United yang tidak tampil maksimal. Diogo Dalot gue beri dia nilai 6. Walaupun di SofaScore ini nilai dia 6,6. Leny Yoro terlibat di gol dari Crystal Palace ya, dimana Leny Yoro ya tidak mengawal Lacroix dengan disiplin. Dia memperhatikan bola, tidak memperhatikan pergerakan Lacroix, sehingga Lacroix pemain belakang dari Crystal Palace ini bisa menyundul bola dengan bebas. Ya walaupun demikian dia diberikan kesempatan 90 menit tampil, ada 7 duel, hanya 1 yang dimenangkan, ada 1 block shot, ada 3 clearance, 1 interception, 93% passing akurasinya. Di babak kedua, karena secara unit Manchester United juga tampil lebih baik dibandingkan di babak pertama, tapi bagaimana situasi di babak pertama, Leny Yoro tidak cukup meyakinkan. Gua beri dia nilai 6.
Harry Maguire 85 menit penampilan dari Harry Maguire. Ada 4 recoveries, 1 interception, ada 7 duel, 6 berhasil dimenangkan, luar biasa. Ada 97% passing akurasi, di mana long ball akurasinya adalah 100%. Gua suka bagaimana inisiatif Harry Maguire di babak pertama, utamanya untuk membantu lini tengah ataupun lini depan Manchester United dalam upaya untuk membongkar pertahanan dari Crystal Palace. Di babak kedua, terutama di 15 menit terakhir, menurut gue dia juga tampil kokoh di lini belakang Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Luke Shaw tampil selama 24 menit di babak pertama, dan di periode itu Manchester United tidak tampil bagus. Maksud gue adalah banyak individu-individu yang tidak tampil bagus, termasuk menurut gue juga Luke Shaw, di mana sangat minim kontribusi defensifnya. Passing akurasi pun juga hanya 73% ya dari Luke Shaw, sebelum akhirnya dia digantikan karena cedera. Gue beri dia nilai 6. Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo ya tampil selama 90 menit. Ada 2 umpan kunci key passes dari Kobbie Mainoo, ada 2 crossing, 1 yang berhasil, ada 90% passing akurasi, 1 total shots dari Kobbie Mainoo, dan ada 12 duels, ada 4 tackling juga yang dilakukan. Menurut gue Kobbie Mainoo tampil cukup oke di pertandingan tadi dalam usaha untuk menghubungkan antar lini. Memang di babak pertama di 20-25 menit dia juga tampil tidak maksimal, ada banyak kesalahan individu seperti juga banyak pemain Manchester United lainnya. Tapi di babak kedua menurut gue dia bisa lebih memberikan perimbangan, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Gue beri dia nilai 7. Casemiro ada 1 key passes, 78% passing akurasinya, ada 3 total shots, ada 1 big chance miss ya. Kalau menurut gue ada 2 sebenarnya big chance miss dari seorang Casemiro. Ada 4 tackling dan ada 13 duel, 11 berhasil dimenangkan. Sangat tangguh Casemiro, baik itu secara bertahan di lini tengah maupun juga inisiatifnya dalam ikut serangan Manchester United. Ada beberapa peluang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan kalau Casemiro lebih tenang lagi. Luar biasa penampilan gelandang senior dari Brazil ini. Gue beri dia nilai 8. Mbeumo, ada 2 posisi yang dimainkan oleh Mbeumo, sempat di sayap kanan, lalu juga di depan, sempat beberapa kesempatan kalau tidak salah pun juga di sayap kiri, walaupun tidak banyak ya pergerakan dari Mbeumo, lebih ke kanan maupun di depan. Ada 1 big chance created, ada 3 key passes, 8 crossing, 3 yang berhasil, dribblingnya 100%, sementara ada 11 duel, 5 yang berhasil dimenangkan. Ya menurut gue Bryan Mbeumo tampil lumayan, tapi di babak pertama menurut gue dia tidak cukup berhasil dalam usahanya untuk membongkar sayap kiri dari Crystal Palace. Dia sendiri lebih banyak bermain di sayap kanan ya. Dan menurut gue ya ini mungkin juga karena sistem dari Crystal Palace, tapi ya Bryan Mbeumo tidak begitu optimal menurut gue dalam membongkar pertahanan dari Crystal Palace, walaupun dia juga memiliki kontribusi terutama dari pergerakan tanpa bolanya yang sangat aktif sekali meminta bola dan juga beberapa kesempatan mengutamakan kecepatan. Gue beri Mbeumo nilai 7 ya, tidak ada total shots juga nih dari Mbeumo. Cunha menurut gue di 5-7 menit terakhir, dia tampil 90 menit ya, 5-7 menit terakhir nampak kehabisan bensin. Cunha ada 2 crossing, ada 88% passing akurasinya, ada 2 shots di mana dua-duanya nih on target, ada 4 usaha dribbling yang dilakukan, 1 yang berhasil, ada 17 duel, 7 yang berhasil. Jadi sangat aktif sekali Cunha ini dalam melakukan duel dalam rangka untuk mengawal sisi sebelah kiri nampaknya dari Manchester United. Kalau gue lihat memang Cunha lebih banyak aktif sebenarnya dari sisi sebelah kiri Manchester United, utamanya juga di babak kedua. Ya di babak pertama dia juga sama seperti Mbeumo tidak cukup berhasil untuk membongkar pertahanan dari Crystal Palace dari sisi kanan Crystal Palace, artinya dari sisi kiri Manchester United. Ada beberapa situasi termasuk juga menurut gua gol pembuka dari Manchester United dari kotak penalti, diulangi dari titik penalti oleh Bruno Fernandes. Itu ada juga peran dari Cunha ya, tapi bagaimana Bruno juga sangat jeli memberikan true pass untuk Cunha, sehingga Cunha pun akhirnya juga
bisa lepas dari kawalan sebelum akhirnya dilanggar oleh pemain Crystal Palace. Menurut gue ada kontribusi dari seorang Cunha dan juga beberapa aksi lainnya, termasuk itu tadi bagaimana dia sangat aktif sekali melakukan duel ya, untuk memperebutkan bola di daerah, baik itu daerah Crystal Palace maupun juga Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Bruno Fernandes, magnifico. Luar biasa penampilan dari Bruno Fernandes, sangat aktif sekali bergerak. Gua lihat dari heat maps-nya di pertandingan tadi juga bagaimana aksi umpan dari Bruno Fernandes sangat banyak sekali. Ya, dari sisi statistik yang lain tentu saja ada 1 gol, 1 assist dari Bruno Fernandes, ada 6 key passes, ada 1 big chance created, 6 key passes Sobat Football United, luar biasa. Ada 6 crossing, 3 yang berhasil termasuk assist juga ya dari Bruno Fernandes. Ada 4 total shots, dari 4 itu 3 on target. Ada 7 duels, 4 yang berhasil. Inspirasi menurut gue di 25 menit awal babak pertama, seperti banyak pemain Manchester United lainnya, menurut gue Bruno tidak maksimal. Tapi setelahnya ketika dia bergerak lebih ke lini tengah di sisa-sisa babak pertama, memberikan pembeda. Di babak kedua dengan lebih agresif, lebih determinasi juga lebih tinggi, lebih akurat umpan-umpannya, dan disertai juga oleh pemain lain yang semakin oke penampilannya. Inisiatif juga secara kolektif diambil oleh Manchester United. Bruno tampil luar biasa sekali. Bruno Fernandes lagi-lagi membuktikan bahwa memang kapten Manchester United ini menjadi pemain vital, menjadi pilar dari Manchester United ya. Gua beri Bruno nilai 9 dengan 1 gol dan juga 1 assist dari Bruno Fernandes. Bahkan sebenarnya gol penalti itu pun juga sebelum Cunha dilanggar ya, itu kan bola juga dari Bruno Fernandes. Kejelian lagi-lagi dari seorang Bruno Fernandes. Benjamin Sesko lagi-lagi mencetak gol, 3 gol secara beruntun di 3 pertandingan terakhir. Ada 4 total shots, 3 yang on target. Luar biasa menurut gue gol dari Benjamin Sesko, dan bagaimana aksi-aksi Benjamin Sesko juga di lini depan dari Crystal Palace yang menurut gue juga sangat rapat ya, terutama di babak pertama tidak banyak mendapatkan support di 20-25 menit awal babak pertama. Tapi di babak kedua menurut gue penampilan jauh lebih hidup dari Benjamin Sesko dengan beberapa momentum serta peluang dan juga gol penentu dari Manchester United. Gue beri Benjamin Sesko nilai 8. Luar biasa. Lalu ada Ahmad. Gue mulai dari Noussair Mazraoui dulu ya, tampil selama 66 menit. Menurut gue dia bisa tampil lebih baik dibanding dengan Luke Shaw dengan perimbangan secara defensif maupun juga secara build up. Ada 5 duel, 4 yang berhasil dimenangkan, ada 2 recoveries, 2 clearance, ada 2 crossing, 1 yang berhasil, 93% passing akurasinya, luar biasa. Menurut gue penampilan dari Noussair Mazraoui artinya luar biasa. Dia bisa memperbaiki kualitas di sisi kiri Manchester United yang sebelumnya diambil oleh Luke Shaw. Gue beri dia nilai 7. Lalu Ahmad tampil sebagai pengganti. Menurut gue dia cukup lumayan. Ada 2 total shots, di mana 1 penyelamatan dari seorang Dean Henderson ya. Luar biasa, 2 shot ini dua-duanya on target. Lalu ada dribbling suksesnya juga 100%, ada 2 umpan kunci, passing akurasinya 100%, fantastis. Ada 3 duel, 1 yang berhasil. Dia bisa memberikan tenaga baru menurut gue di lini depan Manchester United. Amad Diallo gue beri dia nilai 7. Bagaimana dengan Michael Carrick? Luar biasa menurut gue Michael Carrick. Dari situasi yang tidak bagus dari para pemain Manchester United 25 menit awal ya kurang lebih, bahkan ketinggalan dulu. Tapi jelas setelahnya ada perubahan cara bermain Manchester United, dan dia berhasil membuat rencana perubahan tersebut dan membuat para pemainnya juga mengimplementasikan hal tersebut, utamanya di babak kedua. Tentu saja ada situasi juga yang mewarnai, yaitu adalah kartu merah bagi Crystal Palace. Tapi apapun itu menurut gue fleksibilitas dan juga perubahan taktik pendekatan yang dilakukan oleh Michael Carrick di pertandingan tersebut gue acungi jempol ya, luar biasa, sehingga gue beri dia nilai 8. Man of the match siapa lagi? Kapten Magnifico Bruno Fernandes. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.